Hai pecinta sugar glider. Nah guys, di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang ditanyakan teman-teman lewat Instagram guys. Jadi ini ada di inbox Instagram, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi dalam video kali ini saya akan membahas 6 pertanyaan terlebih dahulu. Nah langsung aja, nggak usah panjang lebar. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Hartanto Adi. Yang pertanyaannya gini, selamat sore Mas Ihsan, selamat sore juga. Salam kenal, ya salam kenal Mas, salam buat teman-teman juga di sana. Gimana caranya supaya sugar glider aktif di siang hari? Waduh, iya bener, pertanyaannya aktif di siang hari. Ini yang perlu teman-teman ketahui guys. Sugar glider itu kan hewan nokturnal yang biasanya, bukan biasanya ya, memang sebagian besar itu aktif di malam hari dan di siang hari itu tidur. Tapi kalau Mas Hartanto Adi ini pengen sugar glidernya aktif di siang hari, susah Mas. Susah karena dia kan hewan nokturnal, matanya itu sensitif sekali terhadap cahaya. Kalau pengen aktif di siang hari, Mas Hartanto harus di dalam kamar yang kamarnya itu agak gelap. Ya, agak gelap. Ya kan siang, tapi di dalam agak gelap. Dia pasti aktif karena dia kira malam. Ingat, sugar glider itu sensitif sekali terhadap cahaya. Bahkan ketika malam pun kalian taruh di ruangan yang terang, dia akan cenderung lebih senang di dalam sleeping pouch, guys. Jadi seperti itu, kalau mau dibiasakan ya bawaannya seperti itu dia karena hewan nokturnal itu tadi loh Mas Hartanto ataupun teman-teman yang lain. Meskipun dibiasakan sering diajak main, kalau di dalam kandang siang hari dia tetap biasanya di sleeping pouch. Kecuali kalau dia lagi lapar ataupun lagi stres, dia pasti muter-muter atau nggak nyaman di dalam kandangnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat menjawab ya Mas Hartanto. Selanjutnya dari Agusti Valian Baskoro. Pertanyaannya gini, misi Kak, mau sharing, 3 hari yang lalu saya dapat hibah SG. Wah, dapat hibah SG, lumayan nih. Saya juga mau dapat hibah. Sepasang SG. Cuma kenapa makan buburnya cuma dikit ya? Kalau nggak disuapin juga nggak mau makan sendiri di cupnya. Kalau siang hari dikasih buah juga dianggurin gitu. Solusinya gimana ya? Jadi seperti ini buat Agusti Valian atau teman-teman yang lain yang baru mengadopsi atau dapat hibahan juga ya. Mudah-mudahan saya dapat nih habis buat video ini. Jadi gini, buat teman-teman yang baru mengadopsi sugar glider ataupun yang baru dapat hibahan, ya intinya baru pertama kali mengadopsi sugar glider itu pasti bingung. Ketika baru diadopsi dikasih makan itu nggak makan, nggak mau makan, ataupun makannya cuma sedikit. Wajar seperti itu guys, sebagian besar sugar glider seperti itu karena dia sedang beradaptasi dengan lingkungan. Ya, dia sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya, jadi dia mungkin cenderung tidak nyaman, tidak langsung untuk makan, dia fokus ke lingkungan barunya agar dia nyaman. Jadi buat teman-teman yang baru mengadopsi sugar glider, buat dia nyaman terlebih dahulu, baru nanti dia akan makannya banyak guys. Beda dengan sugar glider yang sudah lama, makannya pasti banyak di rumah seperti itu. Ada juga beberapa sugar glider yang baru diadopsi makannya juga banyak. Itu tergantung juga karakter sugar glider dan perawatan owner sebelumnya. Ini yang sangat berpengaruh juga guys. Jadi jika terjadi hal seperti ini, itu wajar. Nanti lama-kelamaan dia akan mau makan kok. Dengan catatan jangan sampai telat makan. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Dari Vince Lim. Halo Bang, aku mau nanya. Kaki sugar glider aku patah. Waduh guys, patah guys. Cara merawat kakinya bagaimana ya? Soalnya SG ku ini punya saudara saya dan dia juga nggak tahu SG-nya kakinya bengkak dan patah. Bantu saran dong. Saya khawatir lihat sugar glidernya. Waduh. Jika terjadi seperti ini guys, sugar glider kakinya patah, hal yang pokok yang harus kita lakukan adalah memisahkan sugar glider tersebut dengan sugar glider yang lainnya jika ada temannya. Lalu kita rawat di dalam kandang. Ya, kita rawat sih untuk dia sembuh itu, kalau saya pernah ngalamin itu susah guys. Karena ketika sugar glider yang kakinya patah, dia akan cenderung nggak nyaman, biasanya akan dia mutilasi sendiri kakinya. Jadi buat teman-teman, ketika sugar glider kalian kakinya patah, bawa ke dokter hewan guys. Jika ada di dekat rumah kalian, jika nggak ada, pisahkan terlebih dahulu. Kita juga bingung sih mau melakukan apa. Kalau mau kita sangkal putung juga, dia pasti nggak nyaman gitu guys. Jadi seperti itu, dia itu nggak mudeng. Kalau kita mau ngobati itu nggak mudeng, namanya hewan.
Yang dapat kita lakukan hanyalah memindahkan dia dari koloninya ataupun dari pasangannya jika ada sugar glider yang lain di situ. Dan jangan lupa kita berdoa agar dia tidak memutilasi, guys. Ini sangat susah sekali kalau udah kakinya patah, itu mengerikan, guys. Kalau bagi saya sih, pasti dia nanti ujung-ujungnya akan memutilasi. Tapi mudah-mudahan aja SG-nya Vince Lim ini dapat sembuh. Ya, kita doakan bersama, guys. Di belakang ada juga, tapi kakinya patah, dimutilasi. Tapi alhamdulillah sekarang dia nyaman kok. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman SG-nya kakinya patah, tulis di kolom komentar, guys. Itu kan sangat bermanfaat sekali. Kita lanjut. Pertanyaan dari Zain. Malam Mas Ihsan, malam juga. Minal Aidin juga sebelumnya. Ya Mas, sama-sama. Mau nanya, kalau SG kotorannya warnanya merah itu kenapa ya? Warna kotoran SG itu umumnya agak coklat-coklat atau gimana gitu, guys ya. Kalau kotoran SG berwarna berbeda ataupun seperti merah itu ada ininya, guys. Ada beberapa faktornya, guys. Yang pertama itu karena faktor makanan. Seperti halnya ketika kalian memberikan sugar glider itu semangka terus-terusan semangka, nanti akan berubah pupnya. Dan juga itu berlaku pada buah naga, nanti agak merah-merah gimana gitu, guys. Berbeda halnya dengan sugar glider yang terlihat ada darahnya. Nggak kalian berikan makanan apa-apa, cuma bubur bayi, tapi pupnya itu berwarna merah seperti ada darahnya. Itu tergolong apa ya? Ada masalah pada pencernaan sugar glider kalian. Itu yang harus kita waspadai, guys. Kalau ada dokter hewan, bawa ke dokter hewan gitu, guys. Kalau tidak ada, coba berikan makanan pepaya yang lembut-lembut terlebih dahulu. Ya, meskipun bubur bayi itu lembut, coba kalian berikan pepaya untuk ya biar seperti halnya menetralisir pencernaannya, guys. Mungkin dia bosen ataupun pencernaannya sedang tidak sehat ataupun dia terkena virus, kita juga nggak tahu kan, guys. Kita berikan buah-buahan ataupun di dalam bubur sunnya itu bisa juga kita kasih madu agar daya tahan tubuhnya itu meningkat kembali, guys. Mudah-mudahan itu berhasil ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Lutfi E. Nah, Bang, aku newbie pelihara SG. Semalam aku lagi main sama SG ku. Awalnya biasa aja. Dia suka merayap-rayap di bajuku, gitu katanya. Terus nggak lama kemudian dia lompat ke meja dekat aku duduk. Mau aku tangkap, ya susah-susah gampang gitu katanya, guys. Ya memang kadang SG kan seperti itu. Mau ditangkap, dia lari gitu, guys. Terus di rumah juga ada kucing. Nah, aduh, ada kucing. Tapi alhamdulillah selamat. SG ku masih makan, Bang. Terus kucek-kucek ternyata selaput sebelah kanan robek. Bisa sembuhkah ya, Bang? Makasih, Bang. Waduh. Ini yang apa ya? Yang sering saya katakan, guys, jika kalian memelihara sugar glider atau sugar glider kalian belum bonding banget, jangan diajak keluar dulu, apalagi kalau di rumah kalian ada kucing, guys. Ini masih mending SG-nya selamat gitu. Biasanya kalau sudah digigit seperti ini dibawa lari kucing itu susah, guys. Susah untuk selamat itu ya. Mudah-mudahan selamat, tapi sebagian besar kejadian wassalam gitu, SG-nya meninggal, mati gitu, guys ya. Nah, kalau kejadian seperti ini dia tanya, bisa sembuh nggak? Bisa, selaput itu bisa sembuh. Tetapi tidak seperti semula, pasti akan meninggalkan bekas yang namanya cacat itu tadi, guys. Dia akan meninggalkan bekas. Kalau robek gitu, nggak mungkin bisa ini. Kecuali kalau habis robek kalian ini bawa ke dokter hewan untuk diobati atau dijahit gitu ya, guys ya. Itu mungkin bisa sembuh. Tetapi ya yang namanya sudah kejadian seperti ini itu akan susah untuk kembali seperti semula, guys. Pasti akan meninggalkan bekas. Jadi seperti itu ya, Lutfi. Baik-baik jaga SG-nya, jangan diajak main lagi kalau ada kucing ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada Coco Banana Nutella. Kok namanya kayak gitu ya? Oke, mungkin nama tidak sebenarnya gitu ya. Halo Bang, sore. Bang mau nanya dong, SG, gue baru aja adopt SG 5 hari yang lalu. Kenapa ya setiap sore terlalu hyperaktif di dalam kandang? Padahal sudah saya ajak main tetapi hyper. Apakah dia stres? Bahkan bisa sampai lompat-lompat. Tolong bantu jelasin ya, Bang. Ini ada videonya, guys. Kita lihat videonya. Nah, ini SG-nya. Oke, dia lompat-lompat. Muter aja, guys ya.
Nah, sepertinya kalau dilihat dari videonya ini kan hanya 1 ekor ya. Hanya 1 ekor, nggak ada yang lain nih. Nah, masuk keluar seperti itu. Nah, terlihat 1 ekor, dia muter-muter seperti itu. Nah, buat Nutella ini tadi, namanya Nutella sih. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar ya, jika kalian baru mengadopsi sugar glider, apalagi cuma 1 ekor, dan sudah agak besar seperti ini. Itu sedang ada pada masa adaptasi, dan biasanya juga dia makannya sedikit, atau bahkan ketika kita berikan makan nggak mau makan gitu guys. Ya, solusinya ditunggu saja, nanti dia akan beradaptasi sendiri kok. Kita sering hand feed aja, memberikan makanan dengan menggunakan tangan kita. Dan ini akan berbeda jika kita memeliharanya langsung 2 ekor sepasang, akan lebih cepat beradaptasinya guys. Jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Buat teman-teman yang belum sempat saya jawab pertanyaannya, sabar ya guys ya. Nanti akan saya jawab di Instagram. Jadi seperti itu. Thank you buat teman-teman. Buat teman-teman yang memang memiliki pengalaman dari seputar apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, karena pengalaman teman-teman akan sangat berharga bagi saya dan juga teman-teman yang lain. That's all for today. See you next time, dan salam pecinta sugar glider.